Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam sepanjang bulan ini ya. Kita sudah dari minggu-minggu kemarin berbicara hamba Tuhan mengenai pemberian Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan kita ini sungguh murah hati. Dan pada di minggu yang keempat ini kita juga belajar melihat pemberian Tuhan yang lain dalam hidup kita, yaitu hikmat. Katakan hikmat. Sekali lagi katakan hikmat. Saudara yang terkasih, dunia ini dipenuhi dengan banyak pengetahuan, banyak informasi dan banyak pilihan. Hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan yang namanya mengambil keputusan, menentukan pilihan. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan kadang-kadang seringkali bahkan kita bingung Bapak Ibu dan takut mengambil keputusan. Bingung harus A, bingung harus B, mana yang terbaik. Jadi untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita memerlukan yang namanya hikmat dalam menjalani hidup ini. Karena tanpa hikmat, maka kekayaan, kepandaian, pengetahuan Bapak Ibu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tuhan tidak ingin kita menjadi bodoh, kemudian salah melangkah dalam hidup ini. Sebaliknya dia mau kita paham betul apa yang namanya itu hikmat dan bagaimana kita berusaha memilikinya. Nah, kita akan sama-sama baca firman Tuhan Bapak Ibu yang terambil dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Nanti satu ayat lagi terambil dari Yakobus 1 ayat 5. Ya, Amsal 2 ayat 6 kita baca terlebih dahulu. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Nah, biasanya kan baca bersama-sama ya. Contoh boleh pilih salah satu orang ya untuk membacakan Amsal 2 ayat 6 ini. Boleh kok ping-ping kalau sudah mendapatkan. Amsal 2 ayat 6 dengan suara yang lantang kok. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, contoh ulang ya bagian itu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita akan baca kembali lagi yang Yakobus 1 ayat 5. Minta C. Maria untuk baca kepada kita semua. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Amin ya. Sekali lagi contoh ulang di bagian Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Catat ya. Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya, di situ ada kata murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini? Pertama adalah hikmat itu datang dari Tuhan. Katakan datang dari Tuhan. Hikmat datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Banyak orang di dunia ini yang terlihat sangat pintar, seperti berwawasan luas, tapi belum tentu memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena kenyataannya Bapak Ibu, hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat Tuhan. Ada loh hikmat dunia. Tetapi hikmat sejati yang ingin Tuhan berikan itu berasal dari Tuhan sendiri. Saudara, hikmat dari Tuhan itu berasal dari takut. Hidup takut akan Tuhan. Ini ada di Amsal lah Bapak Ibu. Ya. Hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang mengharapkan hikmat daripada Tuhan, dia pasti hidup takut akan Tuhan. Dan begini tindak tanduknya Bapak Ibu, segala tindak tanduknya selalu didasarkan dengan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan ini, apakah menyenangkan hati Tuhan? Yang saya lakukan ini apakah
baik di mata Tuhan atau tidak? Saya selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, berbeda halnya Bapak Ibu dengan hikmat dunia. Ya, saya katakan tadi, terlihat brilian mungkin dan tetapi tidak menjadikan kebenaran Tuhan sebagai landasan dari keputusan yang diambil. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kita semua tahu ya kisah Sarah dan Abraham. Tahu ya, Abraham dan Sarah yang pada akhirnya punya anak di usia yang sangat tua. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, di selang perjanjian Tuhan itu sebelum ya, Tuhan pada akhirnya menepati janjinya untuk memberikan mereka anak, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya pikir mungkin Sarah ini berada dalam situasi yang berkecamuk hatinya. Loh, saya udah 60-an, 70-an, kok sampai hari ini Tuhan masih belum saja menepati janjinya. Katanya keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Mana Tuhan? Nah, ini ditekan oleh keadaan, dia lihat juga fisiknya kurang baik. Mungkin juga dia dengar dari tetangganya, kamu ini, udahlah kamu itu mandul lah. Udah dengar kata-kata itu sakit hati, pahit hatinya Bapak Ibu. Udahlah kamu ini tua, mana mungkin lagi. Sakit hatinya Bapak Ibu. Saya gambarkan mungkin dia balik ke rumah curhat gitu sama Bapak Abraham. Sudahlah, saya ini sudah terlalu tua, mungkin Tuhan sudah menutup kandungan saya. Kamu nikahilah hambaku yang namanya Hagar. Bapak Ibu tahu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin sejenak kalau kita pikir, Sarah ini memberikan saran yang kayak rendah hati nian. Kayak sudah merelakan gitu, tulus yaitu mau berpoligami gitu kan. Kalau di kata kerennya. Rendah hati mau mengikhlaskan. Terlihat baik nasihatnya Bapak Ibu. Terlihat tulus. Tapi salah. Dia nggak memikirkan, mempertimbangkan jauh-jauh bahwa suatu hari nanti kalau ini benar terjadi, dia nggak memikirkan apakah hambaku ini akan membuat merendahkanku. Apakah nanti ini akan bermasalah jauh ke depan. Yang kita lihat nanti pada akhirnya setelah Hagar hamil, dia merendahkan nyonyanya ini. Nah kan dia yang ngambil keputusan, dia merasa itu hikmat yang mungkin dia ingin membantu Tuhan. Tuhan kan kelamaan gitu, aku pengen bantu Tuhan dengan cara aku. Nah hikmat ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kenyataannya begini, banyak hikmat yang kelihatan mirip dengan hikmat Tuhan, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Sama seperti Sarah tadi. Terlihat baik, terlihat seperti membantu Tuhan, terlihat seperti memberi solusi, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan sudah ngomong, Tuhan janji, Tuhan akan tepati. Kamu setia aja tunggu. Tapi tidak dengan Sarah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak hal ini terjadi dalam hidup kita. Ya, saya mau tanya sekarang sama Bapak Ibu. Ya, ada kebenaran-kebenaran yang menurut kita sepertinya benar, tapi belum tentu itu benar. Saya mau tanya, apakah bohong untuk kebaikan boleh? Untuk kebaikan loh. Boleh nggak? Banyak yang senyum-senyum ini ya. Kayaknya banyak yang berpengalaman ya. Cevita, kalau kita bohong untuk kebaikan boleh tidak? Untuk kebaikan. Boleh tidak, Cevita? Enggak boleh. Bohong ya tetap bohong. Di dalam Alkitab banyak dicatat itu tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu yang mereka itu bohong demi kebaikan, tetapi Tuhan tidak membenarkan kebohongan itu. Iyalah kita bohong karena nanti kalau papa atau mama aku tahu bisa jadi masalah contoh. Tidak, masih banyak opsi lain yang kita bisa lakukan. Contoh saya harus bohong sama anak saya, ini demi kebaikan. Waduh, mengatasnamakan kebaikan. Tetapi dia akan meniru Bapak Ibu. Kalau itu anak Bapak Ibu ya. Oh, papa mama saya aja bisa bohong loh. Kenapa saya tidak? Itu bohong putih ya zaman sekarang ya.
Ada juga orang yang temannya punya masalah Bapak Ibu, kemudian sok-sok rohani kasih pendapat, enggak apa-apa. Sudahlah, selesain aja sama pasangan kamu itu. Kita kan harus cari pasangan yang sepadan. Itu firman Tuhan katakan loh. Nah, dia enggak pakai ayat firman Tuhan yang lain bahwa apapun itu tidak bisa diceraikan oleh manusia di dalam pernikahan. Dia pakai ayat yang lain. Terlihat rohani Bapak Ibu. Jangan diuji. Segala kebenaran yang kelihatannya baik, yang kelihatannya mirip dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semua harus uji dengan firman Tuhan. Diuji dengan firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih caranya supaya kita bisa memiliki hikmat Tuhan? Ya dikatakan tadi Bapak Ibu, kita meminta. Ya. Tuhan bilang kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepadanya yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Ini murah hati artinya cuma-cuma loh. Enggak ada, kamu lakukan ini dulu baru aku kasih. Enggak ada paksaannya. Tuhan juga enggak terpaksa kasihnya. Tuhan kasih, Tuhan mau memberikan itu. Kita tinggal minta kepada Tuhan. Sangat jelas Tuhan mau memberikan kepada kita Bapak Ibu. Tapi yang sering kali terjadi, isi doa kita hanya dipenuhi dengan segala permintaan-permintaan yang memuaskan isi hati kita. Contoh tanya-tanya dulu ya. Kok Ade biasanya kalau doa yang paling sering diminta apa? Kaya. Apa kok? Cepet kaya. Apa kok? Kesehatan. Ini jawaban-jawaban netral biasanya. Oke. Kalau Juan, kamu biasa kalau doa permintaannya hampir 70% isi doanya yang mirip-mirip ya tiap hari. Mintanya sama Tuhan apa? Oke, contoh sorry. sorry. Minta pasangan cepet banget, kamu masih muda. Aduh, ya minta pasangan ya. Gak apa-apa, itu kejujuran Juan ya. Kalau Aicinling. Nah, ini kan tadi udah yang muda, yang parubaya. Sekarang kita lihat dari yang tua. Biasanya isi doanya apa ya? Contoh penasaran ini. Damai sejahtera, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu ya. Benar ya, kadang-kadang dalam hidup ini kita suka gelisah, nggak tenang, tapi kita minta damai sejahtera. Itu baik, semuanya baik permintaannya. Tapi ini yang ingin contoh sampaikan kepada kita semua. Seringkali kita meminta, ketika kita berdoa, kita lebih cenderung Bapak Ibu meminta sesuatu yang memuaskan keinginan kita saja, tetapi lupa meminta sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Kasih contoh ini di Alkitab. Bapak Ibu tahu Salomo? Salomo pada suatu hari dia tidur Bapak Ibu. Dan dia bermimpi. Di dalam mimpi itu Tuhan berkata kepadanya, Salomo, apa yang engkau mau? Aku akan berikan kepadamu. Wah, ini Tuhan loh yang minta. Coba kalau kita dikasih pertanyaan gitu, aduh, happy-nya bukan luar biasa. Udah catat, udah ada daftarnya Tuhan, gak usah tanya, ini nak, kasih sama Tuhan. Tapi Salomo ketika ditanya, Salomo, apa yang kamu mau akan kuberikan kepadamu? Dia meminta apa Bapak Ibu? Berikan saya hikmat untuk menimbang apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan Tuhan puji dia Bapak Ibu. Tuhan puji dia menjawab begini, Salomo hambaku, engkau tidak meminta kekayaan. Ada loh dicatat, itu di 1 Raja-Raja 3. Ya silakan Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Engkau tidak minta kekayaan. Seorang Salomo untuk mempertahankan kerajaannya,
dia yang begitu luar biasa pada saat itu, bisa saja pengen minta ditambahin lagi kekayaannya. Bisa tergiur pengen minta itu lagi. Tapi dia nggak serakah Bapak Ibu. Kemudian dia nggak minta umur panjang. Nggak minta umur panjang dia. Itu Tuhan catat. Kemudian ketiga dikatakan Tuhan, dia nggak meminta nyawa dari musuhnya. Kalau pada zaman itu kan orang ya, kerajaan-kerajaan biasa suka saling berperang dan lain sebagainya. Dia nggak minta. Wah, kalau kita jadi Salomo, mau minta penduduk semua Israel mau tunduk, suportif, minta yang lain-lain, anak-anak saya sehat-sehat Tuhan, kuat-kuat Tuhan. Enggak, Tuhan puji dia karena dia meminta hikmat. Justru karena dia meminta hikmat, Tuhan tambahkan yang lain. Kalau kita baca ya, di ayat-ayat berikutnya, Tuhan udah kasih hikmat, oke, aku akan menjadikan engkau menjadi orang yang paling berhikmat. Aku akan memberikan ini, memberikan Tuhan tambahkan yang lain. Hebat ini. Karena dia tahu apa yang paling dia butuhkan. Dan yang lain ngikut, saudara. Itu dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh minta doa. Aku sehat, aku kaya, aku dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita mulai yuk biasakan sekarang utamakan apa hal yang penting untuk kita doakan. Setiap kita yang dulunya apa-apa tanya Tuhan. Ya saya kurang tahu bagaimana perjalanan iman Bapak Ibu saat ini. Yang mungkin dulu jatuh cinta banget sama Tuhan. Sampai apa-apa di kamar mandi tanya Tuhan. Ya bener loh, kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, dimanapun kita berada kita tanya Tuhan. Enggak kita di kantor, enggak kita lagi masak. Apa-apa tanya Tuhan, Tuhan, aku nih ada permasalahan di kantor. Tuhan, aku ini ada masalah dalam kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita kembali punya kerinduan untuk meminta hikmat lagi kepada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita minta hikmat kepada Tuhan, tetapi kalau kita nggak punya kerendahan hati, sama aja bohong. Ya. Hikmat tidak pernah lahir dari orang yang sombong dan angkuh. Ya. Orang-orang yang seperti ini biasanya bersandar kepada pengertiannya sendiri, menganggap dirinya sudah cukup pintar untuk membuat pilihan sendiri. Saudara, kita perlu kerendahan hati untuk mendengar. Kita aja kalau dengar nasihat dari orang lain, kita butuh rendah hati, apalagi dari Tuhan. Kalau kita nggak rendah hati, kita nggak mau mendengarkan nasihat. Yuk kita membuka hati, menyingkirkan ego kita Bapak Ibu, dan hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah nyatakan kebenaran dengan jelas, ikuti dan setia saja lakukan. Itu ya, sudah minta, perlu sikap ini, kita punya kerendahan hati. Yang ketiga, berusaha dan disengaja. Orang tidak jadi berhikmat dengan sendirinya dan otomatis. Ini juga harus kita garis bawahi. Semua dilakukan dengan usaha dan disengaja. Maksudnya apa? Cuan tahu? Ini kelanjutan dari poin nomor 1. Jangan sekedar minta, tetapi tidak ada usaha. Memiliki hikmat Bapak Ibu, itu adalah proses seumur hidup dan terus menerus. Apa? Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, hidup bergaul erat dengan Tuhan. Untuk itu setiap hari kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan. Memahami hati dan pikiran Tuhan. Kita kan sudah berulang kali ya Bapak Ibu mengingatkan. Mulailah hari kita dengan saat teduh. Mulailah hari kita dengan doa. Mulailah hari kita dengan baca firman. Jangan lupa Bapak Ibu. Dan sudah contoh katakan tadi di poin yang minta pada Tuhan ini. Dimanapun kita berada. Yuk, kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Amin. Ya, berusaha dan disengaja. Cari Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Karena ini yang ingin contoh sampaikan ke kita. Orang yang kelihatan berhikmat belum tentu dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang bergaul erat dengan Tuhan pasti berhikmat. Amin.
Dan itu sangat banyak di Alkitab, banyak dicatat. Bagaimana Tuhan menuntun tokoh-tokoh Alkitab yang begitu cintanya luar biasa. Tahu Daniel ya Bapak Ibu. Dikatakan itu 3 kali sehari dia berlutut secara sengaja. Itu dia punya saat teduh pribadi kepada Tuhan. Dan bagaimana hidupnya dituntun Tuhan luar biasa sekali. Yusuf Bapak Ibu, hikmat yang luar biasa diberikan. Dan lain sebagainya. Sudah dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya hikmat membawa kita pada titik ini, yaitu hikmat membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal diri kita sendiri. Poin yang kedua, hikmat memampukan kita tahu dan melakukan yang terbaik. Sudah dikasih oleh Tuhan, pimpinan Roh Kudus menginspirasi, menolong, menuntun orang-orang percaya untuk menemukan keputusan yang terbaik. Jangan remehkan ya kekuatan Roh Kudus. Setiap kita dikasih oleh Roh Kudus sama Tuhan, yang terus mengingatkan, mengetuk hati kita, menegur kita, itu pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu. Dan ketika kita punya hikmat, kita bisa tahu keputusan yang paling terbaik. Karena gini Bapak Ibu, hikmat tidak selalu bicara soal benar dan salah, tetapi dapat menilai sesuatu yang terjadi secara keseluruhan. Baru-baru ini contoh sangat diberkati dengan sebuah ilustrasi yang begitu indah. Ya Bapak Ibu, tahu cerita soal keledai dan harimau? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum pernah, saya akan sharingkan kepada kita semua. Keledai suatu hari Bapak Ibu di hutan, dia berkata begini, dia punya pernyataan. Rumput itu berwarna biru. Kemudian lewatlah si bapak harimau ini. Apa dia rumput warna biru? Mulailah dia ngomong sama si keledai. Matamu itu buram kali ya. Ini tuh jelas-jelas rumput itu warna hijau. Bukan, kata keledai. Warna biru. Kemudian harimau ngomong lagi. Tidak, tidak. Berdebatlah Bapak Ibu. 1 year later. Ya, pada akhirnya mereka bilang, oke, gini aja. Untuk memastikan siapa yang paling benar, kita datang kepada hakim di hutan ini. Nama hakimnya singa. Datanglah mereka Bapak Ibu. Hakim lagi duduk di singgasana. Kemudian keledai datang. Dia berkata begini, Tuanku, benar kan rumput itu berwarna biru? Kemudian dengan tenang Bapak Hakim ini ngomong, kalau kamu percaya bahwa rumput itu berwarna biru, maka rumput itu berwarna biru. Yeay, dia langsung hore si keledainya ini. Apa kan aku bilang? Kamu ini yang buram matanya, bukan aku. Nah hakim, kasih dia hukuman. Karena dia sudah menjengkelkan aku. Dia tidak menerima pendapat aku, dia merendahkan aku. Hukum dia ya hakim. Kemudian dengan tenang lagi Bapak Hakim ini berkata begini. Aku akan memberikan hukuman kepada singa. Tidak boleh berbicara selama 3 hari. Puasa ngomong. Ya dengan kegirangan keledai dia berlari-lari Bapak Ibu dia pergi. Kemudian si harimau dari belakang datang. Pak singa ini gak adil. Kalau rumput itu berwarna hijau. Kok saya dihukum? Harusnya keledai. Kemudian si Bapak singa ini berkata Bapak Ibu. Harimau. Kamu kan tahu sendiri dan bisa berpikir bahwa rumput itu berwarna hijau. Masakan kamu yang seperkasa dan sepandai ini berdebat dengan keledai yang walaupun dia udah dikasih tahu, dia diingatkan, ya dia memang gak mau dengarkan kebenaran itu. Jangan capek berdebat dengan hal yang tidak penting seperti ini. Sampai-sampai engkau mengganggu aku hanya dengan hal kecil ini. Kamu kan hewan yang pintar, perkasa. Dia menunduk Bapak Ibu si harimau ini. Iya benar juga ya, ngapain aku berdebat sama orang yang tidak mau dikasih tahu kebenaran, yang bodoh. Sama Bapak Ibu dengan poin yang saya sampaikan ini. Hikmat tidak selalu bicara soal salah dan benar. Tapi bagaimana kita bisa menilai situasi yang terjadi secara keseluruhan.
Apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan ngomong kamu diem, diem. Kalau Tuhan ngomong nyatakan kebenaran, nyatakan kebenaran. Kalau Tuhan bilang seperti ini orang berhikmat, orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi dia tahu Bapak Ibu. Orang yang tahu Bapak Ibu tidak digerakkan oleh emosi dan tekanan di luar, tetapi bisa berpikir panjang melihat dari berbagai sisi apa dampaknya nanti. Dan tahu apa dampak yang akan timbul. Tahu apakah harus maju atau tunda. Jadi hikmat yang bertalian erat dengan pertimbangan Bapak Ibu. Yang kedua, hikmat memampukan kita melakukan yang terbaik. Hikmat yang sejati selalu mendorong kita melakukan kebenaran yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu catat ini, hikmat yang berhenti sampai pada tahu aja bukanlah hikmat yang sejati, itu sebatas pengetahuan. Hikmat yang sejati itu dia udah tahu nih. Kemudian apa yang dia tahu itu dia lakukan. Itu hikmat yang sejati. Ya Bapak Ibu. Ini kita tahu bahwa nggak boleh berbohong, tapi kita masih aja berbohong. Berarti kita bukan orang berhikmat. Kita nggak melakukan apa yang kita tahu. Hari ini kita dikatakan ayo belajar sabar, ayo belajar kontrol emosi. Tapi kita nggak lakukan, kita bukan orang berhikmat. Karena kita cuma sampai di otak aja, nggak ada prakteknya. Kita dikatakan nggak boleh ucap kata kotor. Kita tahu gitu. Sebagai suami harus kasih perhatian kepada istri. Sebagai istri harus kasih hormat kepada suami. Itu kan biasa ada bagian-bagiannya. Istri pengen diperhatiin, suami pengen dihormati. Kalau kita udah tahu kebenaran itu, jangan cuma tahu. Lakukan. Saudara, ada quotes yang bagus. Yang berkata demikian, lebih baik salah memutuskan daripada tidak memutuskan apa-apa. Artinya apa? Bukan berarti kita gegabah, bukan. Tapi daripada kita cuma tahu, cuma simpan di otak kita tapi tidak bertindak apa-apa, itu jauh lebih buruk Bapak Ibu. Lebih baik kita memutuskan, mengambil keputusan dan melakukan yang terbaik itu. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang tahu dan melakukan yang terbaik. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya begini. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 11 dikatakan begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya apa? Contoh udah sampaikan tadi, ketika kita berhikmat, kita semakin mengenal isi pikiran Tuhan. Dan semakin kita mengenal isi pikiran Tuhan, semakin kita mengenal diri kita sendiri. Dan terakhir, kalau dua-dua ini sudah berjalan, semakin kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan hikmat, bukan hanya diberikan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Hikmat Tuhan berikan kepada kita juga untuk bisa memberkati orang lain. Menolong saudara seiman dengan nasihat yang kita berikan. Dunia kita tidak kekurangan orang pintar. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah orang yang berhikmat. Benar gak di dunia ini banyak orang pintar? Benar? Benar. Tapi banyak orang pintar yang salah menggunakan kepintarannya. Beberapa waktu yang lalu sangat heboh ya Bapak Ibu. Bukan beberapa waktu yang lalu, lagi booming-boomingnya sebenarnya sudah terjadi. Penipu yang nelpon. Halo, ini dari Bapak, ini nggak tahu kok bisa tahu nama kita itu dari mana loh. Anak Bapak bernama ini lagi kecelakaan. Ini sekarang sudah dibawa rumah sakit. Dia berusaha menghipnotis ya psikologi kita supaya kita percaya dengan perkataannya. Iya Bapak, ini kami lagi di rumah sakit, harus dilakukan tindakan. Kami membutuhkan, udah cepet lagi ngomongnya, gak tahu belajar dari mana, bertahun-tahun kali latihan nih penipu ya. Bagus banget kalimatnya, mulus. Itu kalau saya lihat-lihat di video di YouTube gitu, banyak orang-orang yang balik kerjain si penipu.
Jadi jangan dibodoh-bodohin penipu ya Bapak Ibu, kita harus lebih pintar dari penipu. Ya, ayo silakan transfer sejumlah ini. Kami dari pihak ini kami mengirimkan bukti dan lain sebagainya. Pintar nian cek itu nah. Bisa dapat datanya. Itu dan lain sebagainya. Ini pinter Bapak Ibu. Pinter nggak penipu ini? Pintar. Tapi dia menggunakan kepintarannya itu untuk sesuatu yang jahat. Banyak orang pintar yang lain. Yang merakit bom, itu orang pintar. Yang Jorka kemarin yang booming juga. Yang meretas data, tahu ya? Meretas data. Itu orang pintar. Kadang saya kagum-kagum kepintaran mereka, tapi kok bisa disalahgunakan gitu. Coba kepintaran mereka dipakai gitu untuk sesuatu yang baik. Wah, luar biasa dunia ini. Jadi jangan hanya jadi orang pintar, jadilah orang yang berhikmat. Kita butuh orang yang berhikmat. Ya. Di sekeliling kita Bapak Ibu, banyak orang-orang yang mungkin sedang bingung, sedang butuh pencerahan. Kita bisa menolong mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, mengingatkan kita betapa indahnya hikmat untuk kita miliki dan betapa hikmat itu sangat memberkati hidup kita dan juga memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang tidak membangkit-bangkitkan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pemberian Tuhan yang luar biasa. Dari minggu pertama tadi sampai minggu terakhir ini, kami sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan banyak pemberian gift kepada kami yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami belajar memanfaatkan dengan baik apa yang Tuhan berikan. Belajar meminta itu kepada Tuhan. Dan belajar mengaplikasikan itu di dalam hidup kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang berhikmat yang sejati yang Tuhan mau. Dan jalan kami lurus tertuntun oleh pimpinan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kami rindu punya hikmat, tolong kami Tuhan. Karena seringkali di dalam kedagingan kami seringkali kalah dengan emosi kami, kalah dengan kedagingan kami, kalah dengan pikiran kami. Untuk itu dengan kerendahan hati kami meminta Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami.